Menjawab dimulai dari sekarang. Baik Pak Rosil Mapsus dan Nakendalung Matas Nurin yang saya hormati, pertanyaannya layak nggak guru jadi bupati? Ada sebuah perbedaan antara boleh dan layak. Kalau boleh itu persyaratan undang-undang. Untuk menentukan sebuah kelayakan ada uji kelayakannya. Uji kelayakan ini pertama dilakukan oleh partai politik. Partai politik yang akan menyaring mana yang layak, mana yang menjadi pantas untuk dicalonkan menjadi bupati. Yang kedua, layak tidak layak dengan berbagai indikator, misalnya kemampuan, pengalaman, akhlaknya, kemudian kerjasamanya. Itu nanti kelayakan itu akan diuji oleh masyarakat. Apa saya yang layak jadi bupati? Apa Pak Parus yang jadi bupati? Tanggal 15 Februari nanti itu akan tahu jawabannya. Kalau soal guru, saya 33 tahun guru, lebih dulu dari Dinda Perusil jadi guru, ya kan? Tentu karena sama-sama guru, pertama boleh mencalonkan diri menjadi bupati. Soal layak tidak layak, kita tunggu tanggal 15 Februari 2020. Terima kasih. Saya sampaikan layak atau tidak layak, saya kira semua warga negara yang sudah mempunyai syarat untuk dicalonkan baik menjadi pegawai negeri, menjadi bupati, kalau sudah terpenuhi syaratnya sudah boleh untuk mencalonkan diri. Apakah dia dari SPD, apakah dia dari sarjana ekonomi, atau dia tamat SMA, yang terpenting sudah cukup syarat. Layak atau tidak layak, apa yang sampaikan Bapak Dr. Edi Irawan, tergantung rakyat yang memilih. Apakah nanti guru jadi bupati itu layak? Silakan. Apakah nanti semua orang bisa jadi bupati? Silakan. Ini adalah ranahnya pemilih. Saya kira yang terpenting adalah jangan sampai kita membolak-balikkan persoalan. Tidak pernah kita mengatakan bahwa guru tidak layak jadi bupati. Ini yang harus diketahui bersama seluruh masyarakat. Karena gembar-gembor bahwa dikatakan bahwa seorang SPD tidak layak jadi bupati, itu keliru. Makanya di dalam debat kandidat ini, mari kita buka, kita uji bersama siapa yang lebih layak di antara kita berdua. Pilkada ini namanya demokrasi. Pilkada ini penilaian masyarakat. Jangan kita selalu mendiskreditkan. Jangan kita selalu melihat kesalahan, tetapi bagaimana kita terhindar dari keterpurukan dan keterisoliran Lampung Barat menjadi kabupaten yang sangat terisolir. Dari 15 kabupaten kota, Lampung Barat adalah kabupaten tertinggal urutan 14. Ini yang harus kita lewati ke depan. Untuk itu, layak atau tidak layak, nanti di tanggal 15 Februari 2017, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang lebih layak. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang akan menentukan apakah kita diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin Lampung Barat yang sangat kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Lampung Barat bisa baik kalau fundamental ekonominya baik. 3 fundamental ekonomi. Yang pertama, produk domestik regional bruto. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah structure unemployment. Coba bagaimana upaya saudara mengokohkan ekonomi. Sebentar, tahan Pak. Tunggu, saya persilakan. Sebentar, mohon para pendukung ya agak tertib, tepuk tangannya agak ditahan. Jangan sampai suaranya tidak terdengar. Baik Pak, proses siap. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan tadi 5 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Edi Irawan Arif. Terkait bicara masalah
ekonomi ataupun pendapatan daripada Kabupaten Lampung Barat, harus kita akui secara jujur bahwa Kabupaten Lampung Barat ini saat ini masuk ke peringkat yang nomor 7 di Provinsi Lampung terkait dengan PDRB-nya. Oleh karena itu, bicara Lampung Barat adalah kopi, bicara kopi adalah Lampung Barat. Salah satu sektor yang sangat mungkin untuk digerakkan dalam rangka meningkatkan daripada perekonomian dan pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat adalah perkopian yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Saya berharap ke depan, tentunya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat kepada para petani kopi yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, yang pertama yang paling harus dilaksanakan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas daripada perkopian ada Kabupaten Lampung Barat. Yang berikutnya juga bagaimana caranya kopi yang ada di Lampung Barat ini memiliki kualitas atau mutu yang dapat bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir PDRB ini dapat dengan meningkat dengan sendirinya. Kalaupun yang merupakan sebuah andalan daripada Kabupaten Lampung Barat yaitu kopi ini mendapat sebuah keseriusan daripada pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk bantuan sarana produksinya, termasuk juga pembinaan ataupun pelatihan. Bayangkan Indonesia, Lampung Barat saat ini kopinya per hektarnya hanya mampu untuk menghasilkan 1 ton per hektar. Saya berharap ke depan di bawah kepemimpinan kami, seandainya takdir itu milik kami menginginkan per hektarnya petani Lampung Barat ini akan mendapatkan kopi 2 ton per hektarnya. Itu merupakan salah satu cara. Gimana caranya? Supaya promosi perekonomian Kabupaten Lampung Barat ini semakin kuat dan semakin hebat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan nomor 1. Di Indonesia ini saat ini sudah merajalela tentang bahaya narkoba. Seandainya nanti saudara terpilih jadi kepala daerah Lampung Barat, bagaimana saudara bisa langkah-langkah saudara untuk agar masyarakat Lampung Barat tidak terkena dengan bahaya narkoba? Demikian, Pak Haji. Cukup Pak, cukup, baik. Stop dulu timernya. Pak Parwosir dan Pak Makasur tentu sudah mendengar pertanyaannya. Waktunya cukup lama Pak, 5 menit untuk menjawab. Siap? Baik, 5 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bicara masalah narkoba, sejujurnya dia lebih kejam daripada teroris. Artinya harus ada penanganan yang serius dan perhatian yang serius daripada pemerintah. Di Kabupaten Lampung Barat sudah ada yang namanya Badan BNK. Oleh karena itu saya akan mengaktifkan BNK yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sekaligus juga Satgas Narkoba yang sudah terbentuk oleh Kapolda Lampung untuk ikut mengawasi dan berperan aktif dalam rangka menghindari daripada generasi muda yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini untuk terhindar daripada narkoba yang sangat membahayakan. Saya yakin generasi muda adalah generasi penerus bangsa, pemimpin hari esok yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, baik itu di tingkat yang paling dasar yaitu PKON, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Sudah saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan memberikan sebuah penyadaran kepada generasi muda kita bahwa bahaya narkoba tersebut, baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang keagamaan. Harapan saya ke depan tentunya keagamaan ini merupakan salah satu jembatan kita untuk memberikan sebuah pemahaman dalam rangka menangkal daripada peredaran akibat daripada narkoba tersebut. Saya pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta, baik yang ada di dalam maupun yang berada di luar, sebagai salah satu bentuk seriusan saya, bentuk konkret daripada sebuah program dalam rangka memperbaiki daripada akhlakul karimah masyarakat Kabupaten Lampung Barat, yaitu memberikan insentif kepada guru ngaji. Karena ini ada korelasinya antara pemahaman agama dengan peredaran daripada narkoba yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tetapi secara indeksnya yang ada di Kabupaten Lampung Barat, kita patut bersyukur
bahwa termasuk Kabupaten Lampung Barat ini termasuk salah satu kabupaten Lampung, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ini yang masih sangat rendah terkait dengan peredaran daripada narkoba. Ini merupakan sebuah prestasi daripada aparatur penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan juga para alim ulama dan tokoh agamanya. Sekali lagi kami mengajak dan menghimbau, mari kita sama-sama jadikan narkoba ini adalah musuh kita bersama. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Tapi kawan. Sudah cukup? Ya. Cukup, baik. Tepuk tangan untuk dari sekarang. Baik, terima kasih. Itu adalah langkah-langkah secara nasional. Tapi saya ini, Lampung Barat ini, ketika Bapak jadi kepala daerah, apa langkah-langkah yang harus Bapak lakukan dalam waktu kemelihan narkoba di Lampung Barat yang cukup marak seperti ini? Karena terus terang saja, banyaknya pejabat, banyaknya pegawai negeri yang sudah ditangani dan ditangkap oleh Polres Lampung Barat. Apa langkah-langkah yang harus Bapak lakukan dalam waktu dekat, sehingga jangan sampai hanya teoritis, tetapi pada praktiknya harus kita lakukan. Terima kasih. Maksudnya Pak Fausil, pemberantasan narkoba ini kan nggak cukup dengan struktur PNK, Satgas, tapi memerlukan juga keteladanan pemimpin. Misalnya saya demi Allah, demi Rasulullah tidak menggunakan narkoba. Baik. Masih ada waktu, Pak? Cukup? Baik. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Jadi tanggapannya jangan pertanyaan lagi, Pak. Calon nomor urut 2 sudah bertanya ke nomor 1 sudah jawab dengan selamat, ditanggapi lagi oleh nomor urut 2. Sekarang gantian. Calon nomor urut 1 bisa bertanya kepada calon nomor urut 2 dalam waktu 2 menit, nanti dijawab 5 menit, lalu ditanggapi lagi 2 menit. Siapa Pak Rosil? Siap? Waktu Anda 2 menit untuk bertanya, dimulai dari sekarang. Terima kasih yang kami hormati Bapak Edi Irawan Arif dan Bapak Ulul Azmi Soltiansah. Pertanyaannya sederhana saja sebetulnya. Di program saudara ada pembebasan terkait dengan pungutan pajak bumi dan bangunan. Apa yang mendasari saudara sehingga hanya mempunyai program akan membebaskan masyarakat Lampung Barat ini terkait dengan iuran ataupun pungutan daripada pajak bumi dan bangunan? Terima kasih. Baik, sebentar Pak. Cukup Pak, Pak Rosil cukup. Baik, sekarang Pak Edi dan Pak Ulul, Anda bisa menjawab. Punya waktu 5 menit Pak. Siap Pak? Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Rosil. Perlu Bapak ketahui bahwa salah satu sumber pembiayaan pembangunan itu adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu ada 3 jenisnya. 1, pajak daerah. 2, retribusi daerah. Yang ketiga adalah pendapatan dari perusahaan daerah. Ya kan? Tapi ingat, pajak itu prinsipnya bukan saja sebagai sumber penerimaan, tapi ada 2 fungsi yang lain. Pajak itu juga sebagai fungsi pengaturan, bagaimana terjadi subsidi silang yang baik. Kemudian pajak itu juga berfungsi sebagai alat kesejahteraan. Jadi kalau sampai pemerintah menaikkan pajak yang kemudian bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat, ini pemerintahan yang naif, bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu dibenarkan dalam undang-undang perpajakan. Yang pertama adalah tax amnesty, pengampunan pajak. Yang kedua adalah pengurangan pajak. Oleh karena itu dalam visi kami ini tidak akan kami lakukan kebijakan kenaikan pajak secara merata.
kita akan lihat persoalannya, mana yang tidak perlu dinaikkan, malah justru mana yang harus mendapatkan pengampunan dan mana yang harus dapat pengurangan, Bapak-bapak sekalian. Karena sebagai kepala daerah membangun Lampung Barat ini jangan cuma berdasarkan pendapatan asli daerah. Mana mungkin bisa hidup Lampung Barat cuma 40 miliar, Bapak-bapak. Oleh karena itu jangan menyakiti masyarakat lagi. Bagaimana kepala daerah ini bisa mencari sumber-sumber lain yang dari luar Lampung Barat, apakah itu dari provinsi maupun bantuan-bantuan dari departemen-departemen yang lain. Yakinlah ibu bapak sekalian, sepanjang kepala daerah itu terus menekan-nekan rakyat demi gengsinya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka daerah itu bukan ada kemajuan, tapi yang ada adalah kesengsaraan rakyat, Bapak-bapak sekalian. Ingin menambahkan pada sektor pajak ini PBB yang sampaikan pada misi kami, sebenarnya PBB ini semestinya tidak berlaku secara universal. Ada klasifikasi tanah di Lampung Barat ini mirip saja tanah di pinggir jalan sama tanah di dalam hutan, di dalam juga sama harga pajaknya. Kalau kami akan bedakan klasifikasi tanah. Ada tanah tipe A, ada tanah tipe B, ada tanah tipe C. Tanah tipe A, PBB-nya jelas lebih mahal. Kami tidak ingin masyarakat membayar pajak, tetapi masyarakat lebih sengsara karena pajak itu. Kita ingin bagaimana Lampung Barat ini terlepas dulu daripada keterpurukan, keterisoliran, kemiskinan yang saat ini sama-sama kita ketahui. Memang betul masih ada sumber lain selain daripada PBB, ada dari wisata, ada dari pendapatan lain-lain yang sah. Ini yang harus dikelola dengan baik. Contoh, tambang emas Dataran Miling yang ada di perbatasan Suo sampai saat ini tidak ada 1.000 masuk menjadi PAD Lampung Barat. Kenapa? Ini otonomi daerah. Semestinya kepala daerah segera menulis surat kepada gubernur, kepada menteri pertambangan agar ada pembagian khusus terhadap tambang yang ada di wilayah Lampung Barat itu. Itu saja. Nah, kalau tambang itu masuk ke kita, PBB kita hapuskan, rakyat sejahtera. Benar nggak? Betul. Demikian, terima kasih. Iya, cukup Pak. Oke, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Luar biasa, berapi-api. Pak Parosis sudah senyum-senyum ini, sudah siap menanggapi. Bapak punya waktu 2 menit untuk menanggapi, tapi jangan pertanyaan Pak, tanggapan ya. Menanggapi jawaban tadi, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Nyampe nggak dia? Lampung Barat ini luas wilayah, sangat luas. Tetapi 61%-nya adalah hutan lindung dan hutan kawasan. Dengan sendirinya sumber-sumber pendapatan yang mana yang bakal kita dapat? Kalau PBB pun kita akan hapus sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dan tanggung jawab kepada partisipasi. Tambang, aduh. Saya justru tidak setuju kalaupun PBB ini dihapuskan. Tetapi justru kita mendorong bagaimana caranya masyarakat mempunyai sebuah kesadaran bersama. Selanjutnya juga memanfaatkan dan menggali potensi-potensi yang belum tergali secara maksimal dalam rangka menggenjot dan menambah pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Khususnya salah satu sektor yang sangat menarik yang saat ini Lampung Barat ini merupakan salah satu daerah kunjungan wisata. Oleh karena itu potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat, baik itu danau letusan yang ada di Suwoh PNS, danau Ranau yang ada di Lombok Seminyu, batu megalitik yang ada di Kebun Tebu, dan masih ada tempat-tempat yang lainnya. Sudah saatnya kita kelola dengan matang. Sudah saatnya kita kelola dengan matang untuk mendatangkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat, bukan menghapuskan PBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1.